Candi itu kan angka bagian. Kemudian ya spesial kan. nanti Buka ini loh abang. Ini. Ke benak dah, bantu abang. Ada yang amblas lah dia nih. Yang amblas ada yang standar blok-blok tuh. Oke, sahabat budaya, pada hari kedua kita melakukan ekskavasi untuk penyelamatan dan melihat struktur dari beberapa bata merah yang ada di permukaan Bukit Lalang, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana untuk dilihat secara utuh. Makanya kita melakukan kegiatan ekskavasi atau pengupasan permukaan dengan sangat hati-hati. Nah, ini kayak ini kemarin itu di atas tanah tidak terlihat bata ini, tertutup di bawah tanah, maksudnya tidak terlihat. Nah, seperti tanah yang ini. Nah, setelah dikupas sedikit demi sedikit, nah kelihatan seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa dulu ini mungkin pernah tertimbun. Nah, sehingga ini bisa kita buktikan bahwa tanah yang ada di permukaan di atasnya ini berwarna hitam. Nah, kalau kita agak ke bawah, tanahnya ini agak ke bawah, itu yang sebelah sini kemarin sudah nampak kuning ya. Nah, coba kita tanya-tanyalah kepada salah satu tim ekskavasi, Mas Rido, yang pernah mengikuti ekskavasi sebelumnya. Ini kemarin gimana Mas ceritanya? Saya ketawa Mas. Ini posisi bata ini hanya sedikit yang kelihatan kemarin tuh. Yang kelihatan hanya yang ada di permukaan sedikit. Jadi begitu digali, kami lihat itu banyak yang di dalam ini terkubur tanah baru kayaknya nih, tanah hitam nih, mungkin dari atas sana. Yang sekian ratus tahun dia longsor ke bawah, turun di bawah air hujan kan. Jadi nutup ke bata ini. Sebenarnya di bawah bata ini nih tanah aslinya itu tanah kuning, Pak. Oh ya. Mengingat di atas sana kan bukit ya? Ya, bukit. Mungkin karena lama jadi kena air ke bawah kan, bawah air tanah ini, tanah hitamnya. Ini diperkirakan sudah bisa diasumsikan belum? Ini bata zaman kapan ini? Zaman kapan nih? Acara kayak saya itu. Oh iya. Oke, Kalau masanya itu di masa apa, Pak? Jangan tanya saya lah kalau masa Majapahit tuh, tanya Pak Hasanan lah, ya Pak Hasanan. Oh iya. Oke, kita coba tanya yang lain, Pak sahabat Hasanan budaya. Karena ada ahli-ahli khusus. Ya, yang membidanginya. Jadi kita belum bisa mengasumsikan ini bata kapan, tapi ada yang bisa memberi keterangan. Mungkin Pak Hasanan bisa memberikan keterangan. Kan hanya dugaan. Ya, dugaan. Bata zaman Belanda atau zaman apa ini? Ini dugaan zaman Majapahitan, bata Majapahitan. Karena dari bentuk gurat Majapahitan. Ya, mungkin bisa diperlihatkan Pak Hasanan ciri khas bata Majapahitan itu kayak apa gitu kan? Kayak yang bergaris-garis. Oh, yang ada guratan-guratan ya, kayak itu ya? Guratan. Kayak mana ya? Ada guratan tangan. Itu ya. Yang ini nih, yang ini ya. Ini Pak, ini Pak. Ini loh Pak. Ini betul. Ini guratan tangan, ini khas Majapahitan. Oh ya. Jadi Mas pada saat dulu pekerja membuat ini apa namanya? Ini kemana Mas? Signatur ya? Tanda tangan gitu ya. Signatur, ada signatur, tanda
Salad Khas. airnya Pak, ya khas. Oh ya, khas Majapahitannya kayak gitu ya. Hmm. Kalau dihubungkan dengan tokoh raja yang ada di sini, mungkin ada kaitan dengan beberapa catatan Muller yang menyebutkan selalu bahwa makam raja-raja yang ada di Tanjung Pura kuno Sukadana itu berada di Bukit Laut, seperti Karangtunjung, Panembahan Bandala, kemudian Giri Mustika. Kemudian secara jelas Panembahan Baroh disebutkan dimakamkan di lalang belakang Bukit Laut. Nah, apakah ini catatan Muller 1800-an ini berhubungan dengan tokoh-tokoh tersebut, Pak Asana? Kemungkinan besar ya, Hmm. karena Muller adalah ilmuwan. Dia mencatat begitu detail. Tentu pada saat pencatatan beliau menyaksikan langsung Ya. atau mewawancarai langsung warga atau narasumber yang tentu dekat masanya pada saat itu, Ya. hubungannya dengan ini gitu. Karena Muller pernah juga datang ke Kerajaan Simpang, ketemu dengan Panembahan Anum Suryaningrat, Gusti Mahmud, Iya betul. dan tentu pada saat itu mungkin juga penggawa-penggawa kerajaannya di Kan seribu. hubungan kerabat masih ada dengan Ya, ini. masih ada. Makanya sumber ini dapat kita percaya lah kan, mendekati kebenaran. Ya. Mungkin gitu. Oh ya, terima kasih Pak Hasanan. Oke, sahabat budaya, demikian dialog kita dengan para tim ahli cagar budaya yang sedang melakukan ekskavasi demi melakukan penyelamatan dan melihat secara utuh bagaimana bentuk dari situs cagar budaya yang berada di komplek Gunung Lalang, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana. Ya, mudah-mudahan nanti di akhir dari ekskavasi ini bisa menemukan titik terang dan kita bisa menyimpulkan simpulan sementara ya mengenai temuan-temuan dari bata-bata merah yang seperti ini yang kita lihat ini berserakan ya. Nah, di sini kita lihat menghadap ke arah barat. Kemudian kalau kita ke arah sini, kita lihat ya menghadap ke arah apa namanya barat ke sana itu mana utara, agak utara lah ya. Nah, ini adalah laut lepas ya. Laut lepasnya di sini sebetulnya. Nah, kalau yang ini adalah Pulau Kumbang. Nah, yang sebelah sini ini ada Tanjung Satai. Nah, kalau kita ke sana, nah itu sana itu yang kelihatan putih-putih tuh. Nah, itu adalah Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir. Nah, yang itu putih itu, nah ini sungai, ini namanya Sungai Mulia. Nah, Sungai Mulia yang dalam catatan Muller itu disebut beberapa kali Sungai Mulia ini dilewati oleh dia dan juga ada beberapa peristiwa yang ada di dalamnya. Nah, di Sungai Mulia inilah Raden Sulaiman lahir, yaitu Raden Sulaiman pendiri Kesultanan Sambas. Kemudian cucunya yaitu cucunya Raden Sulaiman itu juga lahir di sini yang namanya Raden Milan yang kemudian menjadi raja ketiga di Kesultanan Sambas. Nah, kalau kita melihat dari tata letaknya bahwa pemakaman ini berada di atas bukit ya, berada di tempat yang tinggi. Nah, pada saat itu kita berbicara pada saat itu tradisi memakamkan orang di tempat yang tinggi adalah tradisi bagaimana memuliakan tokoh yang ada pada masa itu. Jadi artinya bukan orang sembarangan yang dimakamkan di atas. Nah, kita sepakat bahwa makam yang ada di sini adalah makamnya para raja di era Sukadana kuno atau Tanjung Pura kuno di masa lalu, di mana mereka ini adalah para pendahulu-pendahulu kita yang telah berjasa, yang telah membuka jalan, yang telah membuka peradaban sebelumnya, hingga sekarang ada kita dan ada beberapa daerah yang lain yang ada di Kalimantan Barat. Nah, maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita memelihara, menjaga, serta melestarikan
situs cagar budaya ataupun peninggalan dari para pendahulu-pendahulu kita yang telah melakukan babat alas terlebih dahulu, karena jasa mereka yang tiada tara kepada kita. Demikian sahabat budaya, terima kasih dan sampai jumpa. Salam budaya. Jadi kan